Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Iwayan Tabah Anantaswara dan rekan-rekan saya yang budiman dari kelompok 4A. Ada Mbak Widiatul Husna, ada Bang Muhammad Ihwan Reza, Mbak Feby Syafitrah, dan Bang Dinul Rahmatul. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak khususnya pada poin kompeten dan harmonis. Jadi saya ada satu topik yang cukup menarik saya rasa untuk dibahas. Jadi Udah. ini sebuah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Baru dipublikasikan tanggal 26 Mei 2025. Jadi masih baru banget nih teman-teman. Kegiatannya adalah meningkatkan kompetensi SDM pengukuran dengan menggelar sharing session di bidang survei dan pemetaan kadastral. Saya rasa kegiatan ini cukup menarik ya kalau kita bedah dari sisi penerapan nilai-nilai ASN berakhlaknya. Jadi terkait kegiatan tersebut mungkin ada yang bisa memberikan pandangannya atau pendapatnya terkait apa aja sih tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin bisa dijelaskan Bang Baik, Dino. izin. Baik, terima kasih Bang Wayan. Dalam sharing session tersebut ada beberapa tahapan. Yang pertama itu perencanaan kegiatan. Yang kedua, persiapan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan sharing session. Dan keempat itu evaluasi kegiatan. Menurut saya, kegiatan ini sangat erat keterkaitannya dengan substansi nilai kompeten dan harmonis. Terima kasih Bang Wayan. Oke, terima kasih pendapatnya Bang Dino. Sekarang kita mungkin bisa bedah lebih lanjut nih terkait masing-masing tahapan ini, apa saja sih outputnya dan keterkaitannya dengan substansi. Mungkin Bang Reza bisa dijelaskan Bang ataupun dipaparkan pendapatnya Bang. Oke, baik Bang Wayan atas waktunya. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengukuran dengan sharing session ini sangat bagus ya. Karena saya pun juga melihat bahwasannya kementerian kita sendiri lagi ada efisiensi anggaran di mana kita ada transisi program dari AutoCAD ke Tata letak ataupun Libre. Jadi memang kita perlu yang namanya tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan kegiatan. Nah, di sini outputnya ya kita terbentuknya rancangan kegiatan sharing session bagi pegawai. Tapi saya harap bukan hanya sharing session, tapi juga workshop ataupun pelatihan lainnya. Nah, untuk manfaatnya ataupun keterkaitan substansinya itu dengan kompeten ataupun harmonis, yang pertama itu kita menentukan topiknya dulu. Kita mau fokus di bagian apa untuk pembelajaran aplikasinya. Nah, tujuannya juga itu untuk meningkatkan kompetensi SDM tadi ya. Dan juga kita menunjuk fasilitator ataupun narasumber yang sangat kompeten pada aplikasi tersebut. Mungkin itu menurut saya terkait perencanaan kegiatannya, Bang Wayan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Reza. Selanjutnya untuk tahapan persiapan kegiatan nih, kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Baik, Bang Tabah, mungkin saya akan menjelaskan terkait persiapan kegiatannya. Di bagian persiapan kegiatan ini dibentuk tim pelaksana, termasuk juga dengan menyusun materi yang akan dijelaskan nanti, dan juga media apa yang akan digunakan, dan metode interaktif apa, termasuk juga sarana dan prasarananya. Selanjutnya juga diadakan penyiapan undangan untuk peserta dari masing-masing kantor pertanahan. Di bagian penyiapan undangan dan peserta dari masing-masing kantor pertanahan, menurut saya itu termasuk di nilai harmonis. Sedangkan untuk bagian mempersiapkan tema, materi media, metode interaktif, sarana hingga prasarana itu termasuk di nilai kompeten. Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Feby. Untuk tahapan selanjutnya, kita ada tahapan pelaksanaan sharing session nih. Mungkin Mbak Widya bisa disampaikan Mbak terkait substansinya. Baik, selanjutnya mungkin kalau untuk keterkaitan tahap pelaksanaan ini dengan substansi dari agenda 2, yang pertama itu ada kompeten ya. Kompeten itu di poin membantu orang lain belajar. Jadi bisa kita lihat saat penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi tanya jawab dengan peserta. Kemudian untuk harmonisnya itu menurut saya terkait dengan poin membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana para peserta saling berbagi praktik dan pengalaman dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Widya terkait penjelasannya cukup jelas sekali. Dan yang terakhir nih Bang, terkait evaluasi kegiatan. Mungkin Bang Dinu bisa menyampaikan Bang pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Wayan. Menurut saya dalam tahapan kegiatan evaluasi kegiatan ini, outputnya yaitu tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pegawai dalam pelaksanaan tugas survei dan pemetaan. Kalau dari keterkaitan substansi dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan melalui kuesioner dan post-test itu termasuk dalam nilai kompeten ya, kan karena adanya peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam hal umpan balik atau feedback sesama peserta setelah mengikuti kegiatan itu termasuk ke dalam nilai harmonis karena membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Bang Dino. Saya rasa kita semua sepakat ya bahwa kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengukuran melalui sharing session ini erat kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yakni kompeten dan harmonis. Baik, sampailah kita di penghujung diskusi teman-teman. Tadi diskusinya sudah sangat padat ya, sudah lengkap kita membahas substansinya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.